Sudah terlihat share screen-nya. Terlihat. Oke. Nah, di sini ada data mentah yang kami dapatkannya sudah kami rekap. Di sini ada banyak, yaitu dari bulan Oktober periode satu, jadi bulan Oktober minggu awal, minggu ke pertama, sampai dengan bulan Januari minggu keempat, minggu terakhir, periode keempat. Oke. Nah, sebagai contoh saja, di sini eh, saya dan teman saya akan eh, membersihkan data. Contohnya untuk bulan Oktober pada periode pertama, yaitu kita blok dulu, kita select dulu. Kita sebagai contoh ya, kita mengambil contoh untuk bulan Oktober periode pertama, kita copy, masukkan ke sheet baru sebagai contoh saja. Nah, di sini terlihat ada beberapa data yang ada beberapa produk yang sebenarnya di sini tidak ada penjualan pada periode pertama Oktober. Nah, mengapa kita harus mengcleaning data yang kosong ini, yang tidak bernilai ini? Karena kan takutnya pada saat nanti memproses data akan terjadi missing value, akan terjadi error dikarenakan data yang kita olah tidak bernilai atau kosong. Nah, caranya bagaimana? Sebelumnya, untuk memproses data tidak diperkenankan untuk tabelnya itu berbentuk merge. Jadi seperti ini, nama produk ini harus di-unmerge dulu. Artinya Merge. datanya harus data murni tanpa margin atau center. Betul, betul, betul sekali. Jadi copy dulu. Oke, setelah ini, nah kita akan formatting tanggal nih. Mengapa di formatting tanggal? Dikarenakan kan kita nggak tahu untuk date salesnya itu tanggal 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya tanggal berapa? 1, 2, 3. Walaupun ini sudah diberitahu bulan Oktober periode satu, tapi alangkah lebih baiknya kita setting di sini tanggal satunya apa? Misal di sini adalah tanggal 1 Oktober Oktober 2024. Kita enter. Nah, di sini formatnya masih general. Bagaimana biar settingannya itu berupa tanggal. Nah, kita klik pada tools number, kita klik more number format, kita date, terus Dan tipe. setting, sesuai dengan contohnya kita oke. Nah, setelah ini kita tinggal tarik saja. Seret. Ini udah terisi nih, tanggal 1 Oktober, 2 Oktober, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita meng-cleaning data nih. Jadi untuk cleaning datanya, gimana Bar untuk cleaning datanya? Di Kita sini filter kita ya. akan menggunakan filter. Jadi Hmm. fungsinya filter itu untuk menghilangi data yang kosong. Di sini kan terlihat ada beberapa angka atau data itu yang kosong. Jadi lebih mudahnya kita memfilter. Coba ya, di filter untuk bagian atas. Oke, ini di filter ya untuk klik editing, kemudian filter. Nah, Nah, dapat dilihat. di- Hmm. kita bisa ngelihat ya, kalau di sini untuk data yang terdapat angka kosong kan di penjualan produk sama di total pendapatan. Itu bebas mau di salah satu atau eh, mau di total atau di pendapatan, nggak masalah di penjualan atau pendapatan. Kita Di filter contohnya ya. di penjualan, ya. Misalkan kita seleksinya cuma 0, artinya coba jam dibuka yang tek nolnya. Oke, nah kita pilih 0 aja. Jadi kita cuma menampilkan data yang nol. Jadi data yang memang nggak dijual. Coba jam kita. Nah, oke. Nah, 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 kita lihat kan di sini ada beberapa data yang emang nggak dijual gitu loh. Dan emang eh, datanya nggak ada harga atau memang nggak terdapat penjualan di sananya, di owner geprek sainya. Nah, di sini kita tinggal ngeblok di data, yaitu dari data yang ini jam data awalnya diblok saja semuanya, langsung kita delete, jadi lebih enak.
gitu. Jadi, jadi untuk clean datanya maksudnya di sini terdapat penjualan nih, ada pemesanan. Tapi di sini nol. Setelah pendapatannya harusnya ada. Dan di sini harganya harusnya juga ada. Nah, ini harusnya ini termasuk missing di sini. Ya. Ada error di data mereka Di seperti sini itu. ada harganya tapi tidak ada pemesanan. Di sini ada pemesanan tapi tidak harga-harganya. Nah, ini harus di delete semuanya. Klik delete row. Nah, kita kembalikan ke awal. Oke. Nah, Di sini tidak ada, kita cek lagi, tidak ada angka yang nol. Nah, ini juga dihapus saja karena tidak diperlukan. Oke, ini adalah data yang sudah di cleaning. Nah, kemudian sesuai dengan kalau kita berkonsultasi dengan dosen, yaitu alangkah lebih baiknya untuk perusahaan data itu kolom date cells, kolom tanggal ini diberi pada samping kiri. Jadi kolomnya itu satu ke bawah terus sampai dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Januari menjadi satu kolom. Jadi kita transpose dulu di sini kita transpose dari di kolom ini di copy, sorry, copy kita transpose di sini, transpose. Nah, di delete aja. Oke, nah sudah. Di sini ada total penjualan produk per periode, total pendapatan per periode, dan harga produk. Nah, di sini informasinya mengapa kita transpose lebih mudahnya dikarenakan pada saat transpose ini alangkah lebih baiknya nanti pada saat itu memudahkan pada waktu kita membuat tabel baru di sini. Nah, kita buat tabel baru. Nah, Jadi fungsinya untuk transpose itu kayak untuk formatting data lebih apa ya lebih formatting data. Jadi sesuai dengan format yang sudah kita konsultasikan di mana tanggalnya itu di samping seperti itu. Jadi agar terbaca dan lebih mudah untuk hmm, sistemnya itu membaca oh ini tanggal di bagian ini, tanggal bagian ini itu. Jadi lebih mudah lah untuk mendata eh, membaca data yang sebelumnya. Itu lebih fungsinya mudah. transpose. Ya, lebih mudah dan untuk memprosesnya juga lebih gampang untuk ada pengolahan datanya. Nah, di sini sudah ada kolom-kolom sesuai dengan apa yang sudah kita konsultasikan pada dosen, Bar. Jadi di sini ada Ya, yang paling samping itu ada date sales, kemudian ada kode produk, nama produk, kemudian ada quantity atau apa penjual apa jumlah produk yang jumlah terjual, produk terjual. kemudian ada harga produk dan total penjualan per produk. Ya, Di sini kode produknya kita ambil aja dari tabel sini. Tinggal copy aja, copy, masukkan ke tabel baru, kita copy untuk nama produknya juga sama. Jadi di sini di tabel baru ini benar-benar produk yang benar-benar produk yang bernilai dan benar-benar produk ada yang terjual, yang bernilai, yang ada nilainya lah intinya seperti itu. Nah ini di sini ada 1 Oktober itu copy dari transposan ini kita copy, oke, copyan, nah seperti ini. Untuk harga produknya sama, harga produknya diambil dari transposan, copy saja. Transpose ini juga ditranspose lagi dari horizontal ke vertikal. Ini kita ganti formattingnya jadi accounting biar ada rupiahnya. Oke, kemudian untuk kolom ini adalah kolom bantuan. Kolom bantuan ini saya akan kita akan jelaskan setelah ini. Kenapa harus urut? Kenapa harus ada kolom bantuan? Oke.
Nah, oke, sekarang kita akan mengisi quantity nih. Nah, Nah, bagaimana cara mengisi kuantitinya? Menggunakan rumus apa, Ber? V, klo, V, VLOOKUP, VLOOKUP, ya, VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini adalah sebuah fungsi untuk mengambil atau mengkoneksikan data dari satu sheet ke sheet yang lain. Contohnya seperti ini. Jadi di VLOOKUP ini kita akan memasukkan atau mengambil data dari data yang sudah ada di transposan ini. Akan ada data penjualan, ada produk data produk terjual di sini nih. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi, misal kita akan mengambil data pada bulan pada tanggal 1 Oktober. Nama produknya apa? Ayam geprek sayang sayap nih. Ya, oke, 1 Oktober. Kemudian titik koma. Tabel R-nya apa? Tabel R-nya ya dari transpos ini. Dari data yang sebelumnya. Datanya di sini di copy semuanya. Kemudian di F4. Nah, setelah F4, kemudian titik koma pakai sebentar koma kolom kedua, kemudian notes. Nah, sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Oke, di sini apa transpose? Transpose ini maksudnya untuk VLOOKUP ini maksudnya apa? Nah, maksudnya yang ini ya, kita mengambil data tanggal 1 Oktober, nama produknya apa? Nama produknya ayam geprek. Nah, Geprek sayap, ayam geprek sayap. maksud dari kolom bantuan ini pada sheet sebelumnya, data produk ayam geprek ini, ayam geprek sayap nih, ayam geprek sayap ini tercatat pada kolom B atau kolom kedua. Jadi kita ambilnya kolom kedua dari sini yang sudah tercatat kita mengambil karena kita akan mengambil produknya ayam geprek sayap. Nah, gitu. Jadi kita terus untuk goal indeksnya ini kolom kedua kita mengambil yang tabel array itu mengambil data dari sheet ini. Yang kita cari apa? Yang kita cari produknya, produk ayam geprek sayap tanggal 1 Oktober. Nah, gitu. Jadi untuk nolnya ini true atau false ya. Kita enter dan dapatnya 3. Kita tarik aja, bawa dik-dik. Nah, udah keisi semuanya secara otomatis. Ya, Nah, misal ini diganti satu, tuh, 2, 3, 4. Nah, akan berubah tanggal 1 Oktober. Mengapa tanggal 1 Oktober? Ya, karena kan kita mengambilnya di sini. Yang tercatat apa? Kode produknya dan nama produknya 1 Oktober. tanggalnya jadi yang Makanya yang ambil tercatat di sini tanggal 1 Oktober. Nah, kalau ini 2, maka yang tercatat ya 2. di kolom 2 di sheet sebelumnya. Hmm, dua Jadi tiga kalau kita saya lihat upload. coba di rumusnya aja, rumus VLOOKUP. Jadi intinya dari rumus ini tuh kita mau ngambil data untuk apa? Misalkan pertama kita mau ngambil data untuk ayam geprek sayap. Nah, kita Hmm, ngambil datanya dari tanggal yaitu date cell-nya tanggal 1 Oktober. Nah, setelah itu date array-nya tadi itu adalah data yang transpose-nya tadi. Jadi seluruh data transpose-nya itu untuk array-nya. Jadi untuk data yang mau kita cari itu di tabel mana sih, di kolom apa sih, di data apa sih, nah seperti hmm, itu. Nah, tabel yang selanjutnya, tabel baru ini untuk kolom bantuan itu fungsinya untuk mencari kolom berapa sih eh, data yang mau kita ambil, seperti itu, lebih mudahnya seperti itu. hmm. Nah, untuk total penjualan produk ya tinggal dikalikan harga produk dikali kuantiti. Ini dikali Yes. dari kuantitas. Otomatis langsung keisi dari sampai bawah. Ya. Oke, seperti itu. Mungkin kalau dari kami tidak ada tambahan, dari aku tidak ada tambahan, dari saya tidak ada tambahan. Mungkin sekian untuk data cleaning, formatting, dan sampai penggunaan rumus. Sekian dari kami. Ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.